Tapi nggak habis pikir kok. Udah 2 lokasi ini liputan kita selalu diawasin, Ki. Ini dari sejak liputan di Solear ini, Ki. Memang Jaka Tingkir kan kerajaan pajak itu sempat tempur dengan Mataram, Panembahan Senopati yang minta bantuan pasukan dari Laut Selatan dan juga Merapi. Sebenarnya di sini cuman dia singgah. Oh, singgah ya. Waktu zaman beliau dikejar oleh musuhnya, akhirnya tempat ini menjadi kesalahpahaman semua warga di sini. Kalau mau sholat di masjid aja, apa ini tempat-tempat seperti ini? Betul. Akhirnya manusia sendiri yang salah kaprah. Iya, gitu. Jadi Ki, Aki tahu nggak sih cerita tentang Jaka Tingkir atau tentang kerajaan Pajang? Kan dulu juga Demak itu sempat dengan Cirebon ingin menyerang Pajajaran, Ki. Tuh, teguran mereka bangsa mah. Karena Ulah sieun kana penyakit. Ulah sieun maka Gusti Allah. Nah, eta. Geus Itu aya lagi. masjid, geus aya langgar. Nggak abdol, Ki, kata mereka kalau nggak minta ke kuburan, Ki, atau datang ziarah, Ki. Sebagaimana Huzaifah Al-Yamani, sahabat Nabi, banyak bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, kecuali Huzaifah, dia selalu bertanya kepada Nabi tentang keburukan-keburukan. Atas Nabi tanya, kenapa ente lebih dari? Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Kenapa, Ki? Hah? Kok lama bener manja sekarang? Lain manja, Jang. Terus? Aya di mana sih?
Pak parebut-rebut kieu geuning. Itulah yang saya mulai nggak habis pikir ini Ki. Ini tempat tahun Jang. Ini makom atau petilasan Jaka Tingkir. Makom. Makom petilasan Raja Pajang, kerajaan Islam, penerus dari kerajaan Demak. Tapi yang nggak habis pikir kok udah 2 lokasi ini liputan kita selalu diawasin Ki. Politik Jang. Politik. Tapi kenapa dia ngawasin, dia ngeliat seolah-olah pengen tahu aktivitas Ujang. kita. Pan Ujang di kamari. Hayang ungkap abah wae. Ini dari sejak liputan di Solear ini Ki. Diawasin pihak selatan, pihak tengah. Ini dari mediator yang kedua dibilang dia ngeliat Jalapati lagi. Aki ngeliat nggak itu ada Jalapati datang? Pasukan selatan. Hayang Parasea. Parasnya gimana? Intina mah Jang. Hmm? Ulah ungkap si abah Jang. Para rundung. Untung we Ujang teu tulus ka Jogjanya. Iya kemarin mau ke Jogja saya. Merapi hitutnya Jang. Hitut. Muntah Ki, bukan hitut. Untanya Jang. Ki, apa-apa hitut, apa-apa hitut. Kok si Abah ya? Hitut. Abah hitut. Aki, Ujang. Tadi Ujang. Aki. Ya saya lagi memikirkan ini. Masa saya cabut omongan saya untuk mengungkap Astadewa Ki? Encan wayahna Jang. Berarti nggak usah saya cabut. Saya undur aja gitu. Bereskeun heula si Neng. Ka si Pangeran tah. Sindoyo. Kakarak. Amun eta tereh. Anggeus. Sugan ku abah diizinan. Diizinan. Susah Ki kayaknya sih. Padahal kisi-kisinya saya sudah mengerucut siapa Astadewa sesungguhnya. Arah rasuk deui Jang. Ulah Jang. Dan ini apa hubungannya Jaka Tingkir dengan selatan ini? Pokokna mah Jang. Gerak-gerik Ujang. Loba spionasena Jang. Cek Ujang mah. Spionase. Loba numan taunya Jang. Ya kalau dalam sejarah yang saya pelajari dulu, memang Jaka Tingkir kan kerajaan Pajang itu sempat tempur dengan Mataram, Panembahan Senopati yang minta bantuan pasukan dari Laut Selatan dan juga Merapi. Dan ternyata memang pasukan Jaka Tingkir kalah dalam peperangan itu. Bahkan Jaka Tingkir pun akhirnya tewas dan meninggal karena pada waktu pasukannya istirahat tiba-tiba Merapi meletus. Jadi sebagian besar pasukan Jaka Tingkir terkena efek dari letusan Merapi pada waktu itu. Eta nanya, laharnanya Jang. Laharna, Abuna, Wedus Gembel. Wedus. Gitu Ki. Padahal kita liputan nggak ada hubungan dengan selatan di tempat ini. Oh nya Jang. Sengaja saya nggak ingin selatan dulu. Tapi masih aja dipantau. Tah, kumaha Jang carana Jang? Kumaha carana mun teu dipantau? Berarti kita harus ungkap secepatnya Astadewa. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Engke we Jang, engke. Maknya di dieu. Ya enggak lah, kita kan nanti bakal ke Merapi. Merapi kan keur eta Jang. Oh iya. Utah. Ujang ke amun utahna gede, nasibna kos Jaka Tingkir Jang. Kenapa tuh? Mararaot. Nah itu kan takdir Ki. Engke Kita we. tawakal sama takdir. Engke amun Marapina geus ieu geus bager Jang. Geus bager. Liurnya Jang.
Hah? Liarnya. Liar sih enggak, saya lagi mencoba untuk mengatur strategi ini. Gimana saya bisa ungkap Astadewa tanpa Cikidul tahu atau Astadewa tahu. Dah sejak. Iya. Saya kemarin sempat bermimpi Ki, Mimpi naon Jang? dipanggil sama Joyo Menggolo. Kalau Oh, kalau saya lagi tidur itu kersare mimpi. mimpinya Jang. Oh, mimpi. Mimpi mah etanya Jang. Hmm? Bunga Tidur, bunga sarenya Jang. bunga sare. Kita naon Jang? Sama kayak Aki, jangan ungkap Astadewa. Kapan? Ulah Jang. Mudah-mudahan tadi ungkapnya. Ngomong apa? Itu Jang. Mudah-mudahan terjadi gitu ya. Mudah-mudahan kayak balik ngadaharan pecel lele cek si Ujang tadi. Oh iya betul. Man, sediaan pecel lele man. Siap man. Mau siap wae man. Tapi ya, kita sebelum bahas itu nanti kita coba bahas di akhir ini. Cuman saya tentang petilasan ini nih Ki, Jaka Tingkir. Aki pernah mendengar tentang lokasi ini nggak? Jaka Tingkir masuk ke Kerawang, main ke Bekasi. Dulu ceritanya itu kalau nggak salah main ke nyari Muara Pitu. Pitu 8 Songo, Pitu itu 7. Iya ge. Kakaraknya Ujang ngomong. Jadi sebelumnya Aki nggak tahu nih Tuh nyahonan naon Jang. tentang Jaka Tingkir. Tapi Aki tahu nggak sejarah Jaka Tingkir? Sempat belajar nggak waktu Aki di sekolah dulu? Sekolah? Sekolah. Aki nggak sekolah, lupa saya. Di sekolah belajar Jaka Tingkir. Wah itu Mau diajaran mah Jang. Apa Haji itu? Saka Jang. Haji Saka. Yang bener Ki. Oh, ku si Abah di bejaan. Abah saha yuk, Jaya Dharma, Abah. Jaya Dharma, Braja Dharma atau Astadewa, Abah, Haji Saka. naon teh manusia pangheulana ti ieu cenah. Cenah. Si Abah pangheulana ti Pulau Jawa. Ah itu mah carita Ki. Pan eta Abah nu ngomong. Iya, carita itu Ki. Aki pan can bijil, Oh can bijil, can ayahnya. can aya. Itu nanti Ceritakan kapan-kapan dulu. kita akan bahas itu. Manusia-manusia pertama yang menginjakan kaki di Pulau Jawa pada sebelum Masehi. Tapi bener tuh Jang. Apa tuh? Eta Abah ngomong gitu Haji Saka. Haji Saka itu metosnya memang kita menjuluki manusia-manusia atau tokoh pada waktu itu yang membabat tanah Jawa khususnya di wilayah Jawa Barat dengan sebutan Haji Saka. Saka teh kos tahun eta nya. Saka itu artinya yang sudah tua, geus kolotnya Jang. udah kolot, tua, ciga aki. Aji teh Aki mancan kolot Jang. Hmm? Cok, Oh, Ujang gitu. pan ngomong kamari 17 tahun. 17 tahun. Oh ya bener. Masa mudaan saya sama Aki, masa mudaan Aki sama saya. Jadi Ki, Aki tahu nggak sih cerita tentang Jaka Tingkir atau tentang kerajaan Pajang? Kan dulu juga Demak itu sempat dengan Cirebon ingin menyerang Pajajaran Ki. Dan sempat terjadi pertempuran juga di perbatasan-perbatasan kerajaan Pajajaran pada masa Siliwangi itu Ki. Kerwaritonya. Oh, tapi Pajang belum ada waktu itu. Masih kalau nggak salah Fatahillah dulu itu, Darin Patah. Masih Syarif Hidayatullah dulu kan yang menguasai Sunda Kelapa waktu itu. Pajang itu belum ada. Pajang itu kalau nggak salah sih setelah berapa generasi ya, Raden Patah, Sultan Trenggono. Kalau nggak salah yang ketiga Pajang itu. Dari Demak itu kan Raden Patah, terus digantikan dengan Trenggono. Nah, pengganti Trenggono itu ini baru kerajaan Pajang yang dipindah dari daerah Demak ke daerah Pajang. Kenapa? Ada yang ngasih tahu ya bocoran. Itu Jang. Terus? Ngadengin Ujang we. Gitu. Oh, saya kira ada ngasih bocoran lagi. Tapi Aki tahu nggak sih tentang Jaka Tingkir tuh? Nggak tahu. Itu Jang kakarak nyaho ieu. Ayo non Ujang ngomong ka dieu. Oh, Amun ka dieu mah kakarak nyaho. terus yang Aki tahu tentang Jaka Tingkir tuh apa? Raja ti eta ti Demak. Pajang ya. Ya. Orang Demak dia.
Ki Tapi kan kerebet. Mas Kerebet. Mas kerebet, Kerebet apa berebet sih? karebet, Karebet. Tahu nggak Ki? Kenapa dinamakan Mas Karebet? karebet. Teu nyaho Jang. Hah? Jadi menurut yang punya cerita nih Ki, kenapa dinamakan Mas Karebet? Tadi nggak saya tanya mediator, nggak banyak yang tahu sih Ki tentang Karebet. Jadi Mas Karebet itu lahir ketika pagelaran wayang. Keur aya wayang. Ada wayang yang waktu itu bapaknya namanya Kebo Kenanga. Kebo. Nah waktu mau lahiran Jaka Tingkir banyak angin Ki. Jadi tempat wayang itu apa sih namanya ya? Layarnya itu Rubuhnya ya. bukan. Ketiup angin, krebek, krebek, krebek. Si Jaka Tingkir Lahir. Makanya Diberi dinamakan Mas Karebet. Gitu Ki. Tah saha Jang? Aduh ini. Gimana aku bawa teman kayak begini? Oh nggak disuruh masuk Ki. Saha? Itu. Bodas sih. Teuing hayang naon? Dia pengen dengar saya cerita kali. Nggak dongeng. Ngadongeng. Itu cerita tentang Mas Karebet. Kalau Jaka Tingkir sendiri memang diambil dari ibu asuhnya karena memang Kebo Kenanga itu wafat. Jaka Tingkir umur 2 tahun kalau nggak salah itu. Setelah wafat dilanjutkan ibunya juga meninggal dan diasuh oleh Nyai Tingkir. Gitu Ki. Makanya disebut Joko Tingkir. Joko itu julukan. Gitu. Kalau tadi mediator ngomong tanya boga guruna Panembahan Ismaya. Ismaya teh saha? Panembahan Ismaya. Guruna eta Mas Karebet. Mas Karebet emang punya banyak guru dia. Ki Ageng Selo yang terkenal itu Ki. Ki Ageng Selo. Terus Sunan Kalijaga. Itu Wali murid. Songonya Jang. Wali Songo. Karena zaman dulu masih zaman para wali. Walaupun masih belum lengkap gitu palinya karena beberapa udah ada yang meninggal. Aya naon das? Hah? Moal aya nu parasea moal tenang we das. Bodas. Hidung sekarang si Bodas. Kunaon jadi hidung? Teuing Jang. Oh, eta baju naro. Oh, hidung. Pos kamarinya Jang. Ya, saha? Diasup ku aki patek. Saha? Eta si budak eta. Oh, si Saha? Roop. Kau Oh. Meni Aku pernah masuk emang. meni papulintiran. Pernah masuk emang Ki? Keur si Anjeueuh. Oh, di rumah sakit ya? Kamari Oh, bekas rumah sakit Tangerang. Iya. Klinik Arya Medika bukan? heuh. Kan si Sadi nggak ikut itu. Jadi gitu Ki tentang sejarah tentang Jaka Tingkir Ki. Memang kita lebih enak sih liputan langsung di makamnya sekalian itu daerah Sragen. Ayo Jang. Enak. Ya percuma Ki ikut, Aki juga nggak tahu sejarahnya. Nah, heuh. Saya mau nanya mau makhluk yang di sana aja Tah eta Jang. yang tahu persis. Kayak aki ngomong teu beres. Nah, kalau Aki kan berbicara tentang Prabu Siliwangi. Baru. Iki. Pajajaran. Hah? Kalau Pajajaran bolehlah ngomong sama Aki. Kita juga nanti akan Bogor Jang. pengen nyari, tapi masih PPKM gini nggak bisa Ki. Deket eta Jang. Hmm? Deket imahna nu nguasaan ieu Indonesia nya. Siapa itu? Deket imahna. Istana Merdeka, Istana Bogor. Tah eta palebah ka kanan deui Jang. Oh, Namun hayang nyaho nyaho naon? istanana Istana saha? Prabu. Prabu. Saya udah tahu Ki. Pan aya nu hiji nu katinggal. Apa tuh? Eta batu tulis. Oh iya, Batu Tulis. Apa kita liputan di Batu Tulis aja? Mangga Jang. Tapi masih PPKM gini susah Ki. Esenya Susah. PPKM naon Jang? PPKM itu artinya, nah seperti itu. Nah, pi PPKM. pi 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 Apa PPKM itu artinya?
Guru di PPKM. Perpanjangan PPKM, perpanjangan pajak kendaraan motor. Motor. Heeh. Hayang naon das. Gitu. Ulah parasea geus cicing. Ih, Jalapati wae ti tadi. Hayang naon Jalapati? kenapa Jalapati? Ngintai. Ulah parasea. Ayeuna mah ulah parasea. Ayo lo, Era. hormatin kemerdekaan Republik Indonesia. Hormatin Kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara jangan saling tempur antar anak bangsa, tah jangan berselisih. ulah das. Das, kecuali diserang sama Jalapati, serang aja nggak apa-apa. Sarua keneh atuh Jang. Iya kan namanya diserang, kita wajib mempertahankan diri. Ki. Ngajaga ulah dibales Jang. Ya, Das, udah tenang aja, tenang. Nggak apa-apa deh kalau ngeliat aja nggak apa-apa. Udah tenang das. Jadi Ki, memang banyak sih yang kita pengen rencanakan gitu, yang udah masuk dalam planning kita. Cuman semua memang masih terbentur situasi pandemi di negara kita Ki. Pandemi Terutama PPKM ini. nu etanya naon Iya. virusnya. Virus corona. Jadi di mana-mana masih ada banyak PPKM. Singgit naon Jang? Wangi ini minyak wangi Ki. Minyak wangi saya. Lain? Hah? Lain? Bau. Oh, itu buat ngilangin nyamuk biar nggak digigit nyamuk. Hayang Obat naon sih, nyamuk. Eta Jang, sok tenangkeun Jang. Saha? Das. Hari itu udah diemin, dia udah gede. Mau. Aki lagi dibawa-bawa. Ya aki ka mana manehna ngiring kumaha. Manya Nah, dicangcang. Enggak juga sih. Cuman dia kayaknya udah inden ke si Roop, itu bahaya nih Roop nih. Kunaon Jang? Iya, masuk mulu si Bodas, senang kayak ke situ. Nya kajet, Apa karena badannya kecil ya? Hampang. Jadi memang situasi seperti ini kita masih belum bisa bergerak secara bebas sih Ki. Kita ngerencanain mau ke Jogja juga gagal karena ternyata di Jogja banyak sekat-sekatannya gitu Ki. Oh Jang, ulah ka Jogja. Kita juga mau ngungkap siapa saudara kembar Aki juga. Kan geus Enggak, maksudnya pengen berdialog saya sama itu, jeung si Neng. sama si Neng, karena PPKM jadi gagal. Iya Ki. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan ke saya Ki. Dengan tanda bersin ini Ki. Jadi bersin itu bukan tanda datang penyakit Ki. Acing. Kok acim-acim begitu? Ki ge hayang Jang pos ujang menang rezeki. Acing. Itu bisa Jang. Ya, beda ilmu Ki. Jadi gitu, jadi situasi seperti ini nggak bisa kita bebas gerak. Saya mengungkap si Neng nggak bisa. Saya mengungkap Astadewa juga nggak bisa. Saya mengungkap juga Kera Istana Selatan juga sama nggak bisa. Aduh, kayaknya saya harus menunggu sabar. Sabar Jang. Iya, sabar. Orang sabar, Bersama. orang sabar. Enggak, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kenapa Ki? Atul. Bentar lagi bersin deh. Acing. Ya, irit amat bersihnya. Das, apa yang Anda rasakan Das? Kenapa itu? Jalapati. Jalapati bawa pasukannya enggak? Pasukan monyet? Hah? Enggak. Dia sedang apa dia? Ulah parasea. Coba Das, kasih tahu Das. Katanya dikejar sama pasukan mana? Hah? Lagi dikejar-kejar katanya Jalapati. Jalapati dikejar-kejar? Ada urusan apa tuh? Kok jadi kesini? Sok we Das. asupkeun we Jang, asupkeun tuh. Boga asupkeun. Das, apa ya info yang Anda terima, yang Anda tahu apa? Cerita.
Ya, diam aja si bodas. Ditanya, Mau ngomong Jang. mana garuk-garuk itu lagi, saya bersihin lagi yang ada ini. Debu, Ki. Saya pakai masker dulu deh. Ya, Yang tempat kos kieu aya naon aja. ini petilasan, Ki. Sarua jeung di solearnya Jang. Heeh. Tujuan anak naon? Kenapa? Makhluk manggil datang. Terus? Dia nggak mau ngomong. Sih. Make up. Ki, awas Ki. Ntar kena ini Ki. Naon? Ini Ki, Ustaz. Hah? Aja naki mah cicing we. Debu, Ki. Aneh bersin-bersin mulu. Bagus nggak gini? Jangan Ustaz, jelek. Jangan. Nggak apa-apa. Bagus nggak? Bagus-bagus aja sih Kak, cuma nggak kelihatan mukanya. Hah? Kayak ninja Ustaz. Nggak apa-apa. Buru Wah. Ki, ini gurunya Levi coba baru. Hah? Yang baru. Hendra. Yang baru. Ngaji yang Levi. Ya, jadi gimana nih, Ki? Naon Jang? Ini si bodas nih. Das, kenapa Das? Dia nggak mau ngomong sama saya, dia sombong. Hayang para sewae. Sabar Das, ya udah diamin aja. Kalau nggak ada urusan sama kita, udah nggak usah kepancing. Amun hayang para sea ulah dina raga kaluar we tuh kaditu. Ngejeleg guru sorangan. Awas loncat tuh, Ki. Sedarin. Di selatan mah naon teh? Jang mantau hungkul mau ngomong nanaon. Enggak kok, si bodas bisa ngomong Jalapati dudak-dudak sama pasukan Mangir. Saya nggak habis pikir ada masalah apaan Jalapati. Ya, mau newak aki Jang. Padahal padahal sama-sama. Aduh, bukan bener debu. Debu naon Jang? Oh, Jang. Itu bekas garukannya si bodas itu. Jadi nggak Minum enak. Jang, minum Jang. Minum. Di, ajak dialog dulu, Di. Aneh mau ini dulu nih, Di ngadialog. beresin hidung. Duh. Boleh deh. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam di Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Ki, Naon Jang? bersin Ki, Ustaz. Jadi pipiluan deh. Enggak, saya. Alhamdulillah. Ki, emang beneran nggak tahu Ki? Naon? Jaka Tingkir. Nanti tadi ya di. Oh. Kirain tuh Aki tuh Jawa Barat itu tahu semua gitu. Nyamun kan dia mah nyaho meureun. Da eueuh. Oh, wow. Eueuh langkah-langkah ada eueuh. Oh. Tapi sebenarnya Aki tahu Jaka Tingkir itu siapa. Tapi nggak pernah masuk ke sini gitu. Tapi ka Cirebon hungkul. Para saya jeung eta mah anu adina Surawi Sesa. Oh, alah. Berarti makhluk yang tadi bohong dong, Ki. Di bare toge kan geus dibejahan ku si Ujang. Amun bangsa Aki loba tipu daya najib di. Tapi meyakinkan ngomongnya, Ki. Di dia percaya apa omongan Aki? Iya benar. Nah, Enggak sih. Enggak. tadi Didi ngomong ya benar. Percaya. Ya, percaya omongan Aki. 99%. 1%. Sepertinya dipertanyakan. Itu kalau guru ngaji bilangnya puasa. Ya, Ki. Nah, kita Masya Allah. Ki, Naon? tadi kan si Bodas bilang Jalapati lagi dikejar-kejar sama pasukan Mangir, Ki. Ayo naon, Ki? Aki tahu? si Jalapati diudak Mm-mm. eta
Naon teh? Eta we pokona mah. Naon Ya. Saya nggak tahu. Keda nyaho sorangan. Pokona mah ulah diungkap heula si Abah. Waktu di ferry kan saya udah bilangin Abah Ki. Keur di mana? Di ferry kapal yang Kapal? nah, Oh nu ngageleng geleong. Saya dibilanginnya dibisikin Aki padahal enggak. Itu nya. Mm-mm. Aki tuh ngomong naon jadi Enggak. da bedanya. Iyalah. Aki mah ngapung. Itu di atas kapal. Jadi mah sare. Enggak Ki, itu mah yang berangkat, yang pulang. Yang pulang kan bareng Pak Ustadz, bareng Ujang. Anak-anak bilang kan jangan ke Asa Dewa dulu, kejauhan lengkapnya gitu. Oke Ki? Oke? Dibujuknya. Oke? Bujuk. Heeh. Udah dibujuk. Mm. Si Ujang. Soalnya kita masih punya PR Cikidul Ki. Tah, eta we. Tenan naon? Abah Habis mah. dari Cikidul baru ke Abah. Aki. Aduh, ente we di. Yang kayak masih jauh kayak. masih aya 1000 deui di 1000 episode. 1000 episode. Walah. Cik si Ujang mah. 500 lah paling udah berkurang Ki. Cuman Ki, fenomena alam memang bener apa Ki? Ah itu kan emang alam aja. Ulah nyangkut-nyangkutkeun deui. Aki yang tadi ngomong. Naon? Iya kan? Kamari Ujang hayang ka Jogja. Iya. Tetulus. Mm-mm. Gunung Marapina utah. Nah Yang geus. iya jadi Nah naon di? oh bukan politik. Politik. Oh politik. Cek Ujang mah politik. Lautnya lagi terpundungnya di. Eta politik jadi. Anginna di keur gede. Iya alhamdulillah. Emang fenomena alam Ki. Tah eta keur bulanna Keur bulan alhamdulillah. Emang lagi peralihan Ki. intina mah meureun we. Ieu mah meureun nya, sugan. Teguran we Betul Ki. ka bangsa maneh. Masa maneh? Ka bangsa maneh di. Oh. Ke Bang Saki enggak? Henteu. Teguran we ka bangsa maneh. Karena apa Ki? Ieu naon teh lain bobroknya. Naon teh nya? Ujian Ki, ujian. Eta Hmm. ulah sieun kana penyakit. Mm-mm. Ulah Mm-mm. sieun maka Gusti Allah. Nah, eta. Kumaha penyakit kumaha ge amun can ajalna mah moal dicabut di. Nah, setuju saya kalau itu Ki. Eta Bener Ki. ngajaga tapi sholatna, baca Qur'ana, nah sodakona di eta Tetap dijalankeun. amal jariah Tah ulah harus ditingkatkan. aya penyakit kos kieu sararieun. Nah, eta bener. Sieun sinten naon, tapi amun ajal mah geus aya nu ngatur. Betul. Nah aki ge engke amun waktuna maot mah aki ge maot. Bener. Bangsa jin juga bisa meninggal Ki. Amun aki maot eueuh deui nya. Apa-apa Ki. Tenan naon nya di. Iya, roh itu kan milik Allah Ki. Aki eueuh ruhna di. Aki adanya apa? Teuing. Teuing. Enggak apa-apa Ki. Kan nanti bangsa Aki sama bangsa manusia kan yang dihisap Ki. Nanti kita ketemu Ki. Amprokannya Iya. di Firdaus we nya. Amin, amin, amin. Insyaallah Ki. Gitu Ki ya. Cak. Hendra, Itu di mana katanya? bangkuna mahi keneh teu di Sini. bangkuna. Heeh. Ka Firdaus mahi keneh teu jeung si Hendra. Masih lah Ki. Mahin ra, tenang we Ndra. Nah, Diajakan ku Didin ra. siap. Tara, aneh ajak. Aneh diajak bagian malah ntar ya. Ujang mana Ki? Ini sepi nya. Tak tempat ieu eueuh naon. Nah, eta. Kerecet kabeh. Aya aki sararieun ngarumpet. Hai sok ka dieu. Luruskeun ieu tempat. Nah, Ki, waktu yang di gua Nyusep ya, Bang? Cingurup. Cinyurup. Oh, Nyusep sih aneh. Hmm. Nyusep itu mah mancing ya, Ki. Gua Cinyurup, Ki. Itu kan mau mindahin Al-Qur'an, Ki. Ada yang marah, Ki. Aki ge nyaho. Nah, Amun aki ngawujud
Kos mana mah hayang we tampilin. Ki. Ya Allah. Geus tempat eta salah ditendenan kos kitu. Amun bahasa kasar mah naon teh? Gobloknya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ladang penghasilan Ki. Masya Allah. Duniawi di. Nah, yang penting kita udah mencoba meluruskan Ki. Jadi gugur udah Ki kewajiban kita Ki sebagai sesama muslim. Ayeuna mah serius nya, eueuh ngabodor. Serius atuh Ki. Man. Teman lagi sama Ujang. Ujang lagi minum dulu, istirahat. Ki, bodas tempur Ki. Kajian we di luar. Parasena ulah dina jero. Kagak ieu. Karunya Karunya ya Ki. ka bangsa maneh. Bener. Anu diadu pan kagak bangsa maneh. Amun parasena di luar mah kajeun. Sakumaha nasibna ge. Biar kelihatan Ki. Udah ada Jang Ki. Mangga. Oke Ki. Oke Jang. Kumaha damangnya? Dah Mang, Ujang dah Mang geus. Alhamdulillah. Cager Jang. Kan saya kena debu nempel. Gak enak bener. Jauh-jauhan Jang. Kejauhan kenapa? Ulah nempel-nempel ka debu. Iya tadi itu yang garuk-garuk si bodas jadi batuk. Jadi Jadi cai haneut Jang. ya nanti saya minta sama Herman. Jadi kesimpulannya apa itu Ki? Jadi tadi dialog sama Didi itu menceritakan tentang apa Ki? Tentang eta si bodas parasea jeung utusan mangir ulah make raga parasea we di luar. Nah bagus begitulah. Tapi tentang lokasi di sini nih Ki, tentang Jaka Tingkir nih Ki ya. Kalau menurut Aki sih bener nggak sih Jaka Tingkir ke tempat ini Ki? Aki sempat kasak-kusuk nggak nyari-nyari informasi tentang lokasi liputan kita malam hari ini? Kalau saya sih kok nggak yakin nih Ki. Kenapa Ki ya? Sarua Jang. Nah sekarang begini, ketidakyakinan Aki itu berdasarkan apa? Da eueuh Naon? jejakna naon? Lah itu kan ada petilasan. Jang, kamari pan geus ngomong Jang. Apa tuh? Nyen petilasan di mana ge bisa Jang. Tapi nggak mungkin Aki katanya petilasan itu udah usianya udah ratusan tahun. Tandana naon Jang? So. Tandana naon? Amun Jaka Tingkir kan ieu tandana naon? Ini pohonnya gede-gede Ki. Kakarak ge sabaraha tahun. Ayo. Itu ada Jaka Tingkir ninggalin beberapa pusaka di sini. Contohnya gigi. Terus ada juga gelang. Gelang, Terus buli-buli. buli-buli, Terus apalagi itu tadi itu ya. Duit. Mang zaman baraton geus aya. Zaman dulu peteng. Peteng. Apa sih zaman dulu namanya? Ujang nempo rupana. Enggak. Mang zaman bareto aya Jang. Adalah peteng. Tapi lain duit Jang. Apa tuh? Ya zaman dulu kan peteng itu duit. Kos ieu, kos logam-logaman Jang. Nah, seperti itu. Ada peninggalan-peninggalannya. Cenah. Ujang percaya? Enggak sih Ki. Aki juga henteu. Tapi berdasarkan apa Aki nggak percaya? Da eueuh. Maksud anu bangsa di yang ngomong ge. Ku Aki tadi tanya nih Jiji, sok sia ngabohong. Tampilin ku Aki. Oh, nggak bohong, mas nyesatkeun. Kok nyesatkeun? Kan cerita. Ujang dulu kapancing tuh tadi. Enggak sih. Cuman yang jadi membawa manfaat kepada mereka apa kalau misalnya taruh ini bercerita nggak benar misalnya nggak sesuai dengan rencana, sesuai dengan kenyataan. Manfaatnya buat mereka apaan? Duniawi Jang. Duniawi. Sarua jeung kamari di gua duniawi. Neangan acis. Gitu. Tapi ya wallahu a'lam bishawab, yang jelas memang masyarakat sekitar sudah
Kadung meyakini bahwa cerita itu benar-benar terjadi. Walasung sangnya Ah, Isobang Larang, Rara Santang, betul. Kian Santang. Betul. Kita kan anak-anakna Prabu. Iya, betul. Mana ngalanglang buana, ya heueuh ngalanglang buana. Ngembara nyamar jadi ieu naon bangsa rakyat Rakyat jelata. ambil teu kanyahoan kumaha rasana hirup jadi bangsa rakyat jelata. Manehna yang nyaho. Gitu sendiri. Tapi amun teu yakin ya. Yakin memang harus ada bukti yang konkret lah yang mendukung cerita kita gitu loh, sehingga cerita kita itu memang betul-betul berdasarkan bukti-bukti yang nyata kalau memang mau cerita kita itu dianggap sebagai satu kebenaran. Kalau saya sih melihat dari bacaan-bacaan saya beberapa babat tanah Jawa gitu tentang raja-raja di Pulau Jawa, memang nggak disebutkan Jaka Tingkir itu pernah selokasi ini ke daerah Karawang lah begitu. Dia hanya seputaran Jawa Tengah gitu. Apalagi sejak dia muda, dia berguru dengan beberapa penyiar agama, Ki Ageng Selo misalnya. Setelah itu dia bergabung ke Kerajaan Demak. Ki Cepret saja. Ki Cepret, nah itu katanya orang yang disuruh ditemui sama Jaka Tingkir oleh gurunya di Demak. Gitu. Jadi kalau menurut Kuncen nih, Ki, Jaka Tingkir disuruh gurunya di Demak itu, pergilah kamu ke Muara, bukan ke Muara Pitu, ke Cirebon apa kalau nggak salah, untuk berguru kepada seseorang. Kerajaan Cakrabuana. Nah, Pangeran Cakrabuana. Ternyata sampai Cirebon, pangerannya nggak ada, lagi mengembara. Diarahkan ke Muara Pitu. Dicarilah Muara Pitu. Ternyata itu di Muara Pitu dia nggak ketemu Cakrabuana, Pangeran Cakrabuana, malah ketemu Ki Brebet. Ki Cepret. Ki Cepret. Yang padahal Ki Cepret itu adalah Pangeran Cakrabuana. Ceritanya seperti itu. Ceritanya, Jang. Cerita seperti itu. Aya nu di tambahan. Aya nu di pas-pasan. Tapi yang jadi intinya, betul nggak Jaka Tingkir pernah ke Karawang? Itu kan yang jadi pertanyaan besar. Aki mah penyaho, Jang. Penyaho ya. Saya juga sih, saya belum mendapatkan bukti yang otentik berdasarkan apa-apa yang ditinggalkan, kecuali memang cerita masyarakat. Cek akinya. Ujang percaya, teu percaya, nebak we, nebak. Semua juga begitu. Cuman intinya, Ki, di balik itu semua, kita ingin mengajarkan kepada para sahabat SDG, Ki, tentang bagaimana sikap kita terhadap satu petilasan. Sata. Biasa, nggak apa-apa, Ki. Jangan sampai, cuman ini yang jadi tanda tanya besar buat saya juga nih, Ki. Kenapa tiap petilasan yang ada gitu, namanya kan petilasan, asal katanya tilas atau bekas-bekas, atau makom, ke bahasa Arabnya itu makom, artinya bekas-bekas atau kejadian-kejadian yang pernah terjadi oleh tokoh-tokoh tertentu, itu disebutnya petilasan, tempat berdiam diri, tempat bersemedi, bertapa, atau kejadian-kejadian tertentu. Tetapi kenapa harus dibentuk seperti makam orang meninggal? Ulana sih kehet. Saya nanya sama Aki, kenapa, Ki? Bentuknya harus kayak kuburan gitu loh. Padahal petilasan, kenapa dibentuk seperti kuburan? Tanya bangsa Ujang nungin. Yang pada akhirnya orang ziarah datang. Nungin sajang. Ya manusia. Ditanya tujuannya naon. Dan sampai saat ini kepada banyak juru kunci, jawabannya nggak ada yang pas. Naon, Jang? Saya udah nanya, wah ngalor ngidul jawabannya. Kenapa nggak dibentuk apa kayak di sini kan ada monumen Rawa Gede, bikin monumen. Kita juga punya beberapa monumen bangsa Indonesia
sebagai Zaman petilasan, baretanya, kalau gede. sebagai petilasan atau tempat pernah terjadinya satu kejadian besar di satu tempat. Misalnya kayak Bandung Lautan Api ada monumennya. Tapi kenapa kejadian masa lampau dibikin seperti kuburan? Coba kayak misalnya Tugu Proklamasi dibikin kayak kuburan. Wah, loba jang, Loba nu naon? ziarah kadinya. Monumen nasional bentuknya kuburan. Tah, loba jang, nu menta-menta. Tujuannya nama menta, menta di dia. Di kamar Lobang buaya nih. Pahlawan Lobang buaya? revolusi ya, lobang Dimana, buaya. Jang? Di Pondok Gede kan ada lobang buaya, pahlawan-pahlawan gitu yang dibunuh secara sadis oleh PKI, dimasukkan ke dalam sumur. Anu Coba dibikin ngabenci kuburan. Islamnya jang. Lobang buaya dibikin ke semacam kuburan. Ayo. Tujuannya menta. Nah ini yang seharusnya kita jadikan sebagai apa ya? Harus namanya jang, bangsa Ujang ya. Nyermin we ka Kanjeng Nabi Muhammad. Tah. Aki nanya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli Nah, alaihi. aya eueuh tilasanana. Sok. Ya ada makamnya. Tah, eta Tilasannya Nabi. ada. Padahal Cuman manehna bangsa aya Aki ini yang suka ngipas-ngipasin, ngompor-ngomporin. di zaman baretopan enggeus eta tujuanana jang. Tinggal ieu na jang, kudu diluruskeun Naon eta hatena, diluruskeun. diluruskeun nyen kos kieu dek naon tujuanana. Geus Itu aya lagi. masjid, geus aya langgar. Nggak abdol ki kata mereka kalau nggak minta ke kuburan ki atau datang ziarah ki. Aki nanya, bangsa Ujang salat di mana? Di masjid. Titah salat we di kuburan. Abdol teu? Sok. Sok. Abdol teu? Salat di kuburan. Nggak boleh ki sholat di kuburan mah. Tah, Sholat mah di masjid, di Sholat di musola. masjid. Di langgar aja nggak boleh. dilanggar jang. Nggak boleh, kita lagi sholat Tah, di langgar lain mah orang. langgar teh eta anu leutik. Hah? Hah, Ujang mah ah. Langgar musola. Musola, iya kalau musola boleh. Keur bareta Tapi, mah namana mah ieu jang langgar. Oh bukan lagi sholat di langgar gitu. Lain Oh nama tempat. nama Masya Allah. eta we. Ngadoa di makam. Sok we, amun ngadoa di makam geus we salat di makam. Sampai kemarin ada SSDG ki ngomong ke saya, Pak Ustadz, boleh nggak suatu saat kalau Pak Ustadz sudah meninggal dunia, tempat Pak Ustadz saya bikin petilasan. Astagfirullahaladzim. Tujuanana naon jang? Hah? Biar bisa doain Pak Ustadz, tawasul ke Pak Ustadz. Saya bilang, ente doain Ani cepet mati. Udah bikin petilasan segala. Gitu Ki. Kepret we jang. Masa doain saya suruh cepet-cepet mati biar dia bisa tawasul sama saya Ki. Kepret. Otak nangis diputer jang. Putar sekusaha. Ku si kehet. Lepi, Bi. Lepi. Wah, guru teu beres eta mah geus ah. Manya lepi jang. Tanya Lepi, Pak Ustadz nanti udah meninggal boleh nggak kuburannya? Pipi. Nah ini Lepi. Pi, Ya, Ki. maneh dek ngieun petilasan Ujang. Kuburan. Kuburan Heeh. enggak. Ngieun Iya. petilasan. Amun Ujang geus maot ngieun petilasan. Petilasan Pak Ujang. Ustaz, Makam saya Ki. Waduh, eta Ujang nu ngomong. Maneh cenah? Om Elin Ki. masih hidup Pak Ustadz. Maneh nu ngomong. Siapa? Eta cek si Ujang. Ayo ngaku. Enggak. Waktu malam-malam siapa yang nanya? Pak Ustadz kalau Pak Ustadz udah meninggal, saya ziarah kirim doa di makam Pak Ustadz. Lalu Saya ke ente ayo. kan? Bukan. salah orang kali Pak Ustadz. Hah? Salah orang. Lepi. Tuh dari mana? Ngaku pi ente? geus ngaku. Lupa. Eta ente. Salah orang kali. Eta Ujang nu ngomong. Mungkin V. Tuh, Bisa Lepi. Devi. Oh Devi, Ah. cewek dong. Bisa jadi. Ki. Cuma yang jelas ditawasulin Ki. Gitu.
Didi kalau nggak salah. Didi, panggil Didi. Didi. Bang Didi. Ah, Didi. Maknya Didi kos gitu, Jang. Kemarin yang nanya, Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz udah meninggal, kuburannya boleh nggak ditawasulin? Siapa ente ya? Oh, Levi. Tuh kan, Nah, Pi, Dari mana sih? Yang bener bang. Ra, Levi. Astagfirullahaladzim. kajen Ra, parasean Ra, kajen we kajen. Sok, mangga. Pak, ini masih hidup. Aki mah nempo we, nempo sok. Kapan, Bang? Nah, kopi. Levi ya? Waktu di mobil kan? Di mobil. Iya, Ustaz. Coba Oh, gimana ceritanya bang? Allah, Pi. Tujuannya Aneh kan? naon, Pi? Murid Pak Ustadz nih. Eh. Kalau seandainya Pak Ustadz meninggal, boleh nggak nih tawasul ke Pak Ustadz? Oh, Kapan ngomong ya Pak Ustadz? Udah. dia Gak kan sih. inget kan? Bukan Depi kali. Pi-nya sama Ki. Siapa ya? Nah, Tapi nggak penting Pak Ustadz. Ah, yang penting apanya? Yang penting boleh nggak? Nggak boleh lagi Nah. mana? Kata Pak Ustadz, Pi, kalau Pak Ustadz, kalau beneran terjadi, aneh, tendangin dia bilang gitu. kita buyarin pokoknya bang. Oh, aneh lagi susah di alam kubur. Malah minta tolong ke aneh lagi. Salah. Pi. Apa? Atek. Wah, sok. Wah. Sok. Gete, itu dah. Gendut deh Aki sekarang. Ki. Berapa kilo Ki? Sa, Heeh. Aki, Heeh. banyak Aki gendut. Iya mano. Berat Ki. Ulahnya Gitu, Pi. jadi sikap kita terhadap orang yang telah meninggal kita doakan. Kalau bisa kita bantu biar dia ringan siksa kuburnya. Termasuk saya pribadi, kalau saya udah dimakamkan, kirim banyak doa biar siksa kubur yang saya hadapi itu Ulah ngomong kematian, Jang. Kenapa Ki? Sedih, Jang. Ya kan semua juga pasti mati. Ya, tapi ulah atuh. Kecarurik deh. Enggak, insya Allah Perjalanan enggak. ujang kan panjang Pokok kene. siapapun gitu, siapapun yang menghadap dan berjumpa kepada Allah, kita doakan biar azab kubur itu diringankan. Tah, eta aya nama tujuanana ngaluruskeun bangsa ujang anu geus bararengkok. Geus Bengkoknya zamanna, geus akhir. akhir ya. Oke Ki, insya Allah Ki. Da moal lila deui. Kalau saya sih, kalau memang Allah panjangkan umur, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa digunakan sebagai untuk mendekatkan diri. Kalau saya mati belakangan juga saya bersyukur pada Allah, ataupun Aki misalnya yang mati duluan juga, ya namanya takdir. Saya mah pasrah aja gitu. Di, Siap. bangku aya keneh, Aman. aman. Jadi ngajakan ke Firdaus, Jang, Firdaus apa itu? ke surga. Pede. Yakin. Didi. Jadi Enggak, tadi si Aki pancingan. Masih ada satu bangku nggak dibilang gitu. Pede Ki. di Bajingan. bisa weh, ya nama. Yang kita coba pikirin nih, gimana kita terhindar dari azab Allah, dari siksa neraka. Itu yang kita pikirin. Itu. Ah. Nggak usah mikirin surga. Ulah di Hmm. kumaha engke. Mikirin neraka. Mikirkan keburukan-keburukan. Sebagaimana Huzaifah Al-Yamani, sahabat Nabi, banyak bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Kecuali Huzaifah, dia selalu bertanya kepada Nabi tentang keburukan-keburukan. Atas Nabi tanya, kenapa ente lebih banyak tanya tentang keburukan? Agar aku bisa menghindari itu. Itu salah satu keutamaan, keistimewaan Huzaifah. Gitu Ki. Oke? Oh, oke Jang. Jadi insya Allah tempat ini bisa menjadikan satu pelajaran kepada kita Ki ya. Bagaimana kita bersikap terhadap satu petilasan. Jangan sekali-sekali kita meminta. Apalagi ini ibaratnya sebuah petilasan. Tujuanna naon? Iya. Kalau mau beribadah, meminta permohonan kepada Allah, ada tempat yang lebih yang dianjurkan oleh agama kita, yaitu masjid, Nah, mushola, tempat-tempat ibadah. di imah ya bisa Jang. Apalagi kalau kita bisa sampai ke kota Mekah, ke kota Madinah, banyak tempat-tempat yang mustajab Amin. dalam berdoa. Hayang dalam Jang, mohon. kali tuluy Jang. Insya Allah nanti kita rame-rame. Amin. Amin.
Tapi pesawatnya begini nggak ya kalau dia naik? Enggak, di samping maka. Hah? Di samping. Di samping ya. Aki Mm-mm. numpak burung. Oh, Itu Aki mah nempoe di luar Jang. dalam bencana mulu, nggak bodor mulu. Jadi begitu. Akhirnya mah seriusnya Jang. Serius. Oh ngabodor pi. Nah, Geus nggak teu boleh. meunang ngabodor. Sip. Jadi apa namanya seperti itu. Kalau memang ada persoalan hidup yang sedang kita alami, sedang kita jalani, dekatkan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulah Ingat minta Allah ka berfirman, makam. "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah engkau kepada Allah dengan sabar dan salat, atau jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolong. Ulah ka makam. Ulah minta ke makam, minta ke petilasan, minta ke pohon, minta Mawa ke cai, goa. Gitu, mawa Ki. cai, Iya. mawa kembang, mawa kalapa, mawa endog. Begitu, Ki. Tapi kabusuk ya eueun dahar. Ya, insya Allah ada hikmah dari semua kejadian-kejadian yang ada. Yang jelas kita harus sama-sama harus bisa sama-sama menjaga iman kita kepada Allah. Karena sesuatu yang paling berharga di dunia ini hanyalah iman. Itu yang paling berharga. Melebihi apapun. Seisi alam dunia ini iman itu yang paling berharga. Iya. Insya Allah makanya harus dijaga, jangan disepelekan. Dan jangan dianggap remeh masalah iman. Karena kunci surga itu ada di iman itu sendiri. Tapi dengikeun pi. Harus didengar dan diamalkan. Iya. Tah, Passwordnya ada di situ. password iman. Makanya kita harus selalu menjaga iman dan terus ditingkatkan keimanan kita kepada Allah. Dan kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan amalia-amalia yang bisa menghancurkan iman, memperburuk iman, bahkan menghilangkan keimanan kita kepada Allah. Itu yang bahaya, perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan iman. Itu yang paling bahaya. Karena kalau iman udah lepas dari tubuh kita, udah gugur, nggak ada manfaatnya amal soleh kita. Karena iman udah hilang dalam hati kita, bahaya udah. Allah nggak akan anggap kebaikan itu. Kalau keimanan itu telah hilang dalam diri kita. Oleh sebab itu harus kita jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke, mungkin itu akhir Ki. Ada pesan-pesan terakhir? Ka Jogja kengke panjang. Hah? Ka Jogja. Lila kene. Kapan Pi ke Jogja? Segera. Oh, tuh, emang ngikutin Levi aja. Enggak boleh. Berani mana kecil. Sayang we guru. Guru barunya Ki. Bahwa saya masih mempertimbangkan Ki untuk mengungkap asa dewa. Saya masih engke we Jang, ungkap heula Cikidul Jang. gitu ya. Abah mah engke. Terakhir. Ya udah nanti insya Allah nanti-nantilah kita coba ungkap kalau memang waktunya dan situasinya pas. Di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sah. Siapa lagi yang masuk? Salam. Kasadaya. Waalaikumsalam. Sah Jang. Dengan siapa saya berhadapan? Kita dengerin dulu ya. Saya sepuh di sini. Sepuh di sini. Yang pertama kali babat sejarah kampung ini. Oh. Anda punya nama atau julukan? Kiai Abdullah. Kiai Abdullah. Sebelumnya mohon dimaafkan ke semuanya para sahabatku. Kenapa minta maaf? Takut ada salah pribadi saya hadir di sini. Oh begitu. Takut mengganggu. Alhamdulillah semuanya kedatangan tamu istimewa di sini. Alhamdulillah. Tabakarullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebenarnya dari dulu saya pengen mengungkap sejarah ini. Ini sebenarnya cuma patilasan. Patilasan Joko Tingkir. Waktu dia zaman perjalanan. Sebenarnya ini bukan tempat tinggal atau
menetap di sini. Beliau ada di Cirebon. Hah? Oke. Tadi namanya siapa? Abdullah. Abdullah, Masya Allah. Saya hargai Anda telah masuk, berdialog, dan mencoba berkomunikasi untuk menceritakan lokasi di tempat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya harap Anda bisa mengutarakan atau menceritakan kejadian yang memang Anda ketahui tentang keberadaan Jaka Tingkir atau Joko Tingkir di lokasi ini. Anda mengetahui kegiatan-kegiatan Joko Tingkir selama ada di Muara Pitu ini? Sebenarnya di sini cuman dia singgah. Oh, singgah ya. Waktu zaman beliau dikejar oleh musuhnya. Akhirnya sebenarnya dia lari ke Cirebon. Yang menetap di sini bukan beliau. Oh, untuk membingungkan musuhnya. Oke. Dia diudak oleh siapa musuhnya itu? Waktu zaman dia. Zaman perang? Portugis kah? Atau Pajajaran? Atau Belanda? Anda masih ingat? Sebelum Belanda. Sebelum Belanda, Portugis kalau gitu. Jadi tapi benar ya, beliau pernah ke sini dan mencoba untuk mengaburkanlah musuh-musuh beliau itu ya, dan akhirnya beliau pergi ke Cirebon, Kesultanan Cirebon. Nah, waktu itu beliau telah menjadi raja atau semasa muda? Semasa muda, masih perjalanan. Oh, perjalanan ya, berarti belum menjadi seorang raja ya. Belum. Istilahnya mencari keilmuan, jati diri dan lain sebagainya. Dan menurut cerita masyarakat sini, beliau berjumpa dengan Ki Cepret. Kalau tidak salah itu. Apakah Anda mengetahui tentang Ki Cepret? Ki Cepret. Yang hakikatnya adalah Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang. Ya, sama beliau disuruh menggiurkan musuhnya. Akhirnya dibawa ke Cirebon. Dibawa ke Cirebon ya? Karena ada pesuruh dari Sunan Gunung Jati. Iya. Akhirnya tempat ini menjadi kesalahpahaman semua warga di sini. Sebenarnya di sini tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa sebenarnya di sini ya. Oke. Kalau Anda sendiri ini tinggal di lokasi ini atau di luar lokasi petilasan ini? Saya di pesantrenan sini. Oh, ada di pesantrenan di sini ya. Karena di sini ada murid-murid saya yang setiap malamnya bertawasul. Di petilasan itu bertawasul. Oh, di pendopo. Supaya tidak ada salah paham fitnah orang-orang tertentu. Ya, betul. Oh, ada pengajian juga di sini ya. Iya. Dan saya harap juga Anda bisa mencoba berdakwah kepada makhluk-makhluk sebangsa Anda yang memang kadang mereka suka mengaburkan cerita-cerita yang ada atau melebih-lebihkan. Sehingga penangkapan manusia itu menjadi berbeda. Dan mungkin gak sedikit juga umat Islam yang pada akhirnya menjadikan tempat ini sebagai tempat mereka meminta pada akhirnya. Itulah, saya sempat dengar dengan siapa tadi beliau? Ki Jarot. Ya. Benar, kalau mau sholat di masjid aja. Ngapain di tempat-tempat seperti ini? Betul. Akhirnya manusia sendiri yang salah kaprah. Iya, gitu. Yang dikhawatirkan memang seperti itu. Bagi manusia yang kurang ilmu, mereka khawatirnya menjadikan tempat ini sebagai tempat meminta. Iya. Kita meminta hanya sama Gusti Allah. Betul. Saya sangat setuju itu. Terima kasih atas kedatangannya sehingga ini terungkap. Ya, insya Allah. Syukur-syukur warga di sini semua yang ada, yang datang ke sini menjadi tahu. Betul. Iya. Jangan sampai mereka berbuat yang berlebihan tentang ajaran Islam. Seperti itu. Menjadi salah tekad. Nah, yang salah itu setan. Nah, iya. Yang menggiurkan manusia. Nah, itu yang kadang mereka suka menipu manusia ya. Karena setan adalah di diri manusia sendiri. Betul. Yang menipu daya. Alhamdulillah, insya Allah. Ya mudah-mudahan
kehadiran kami di sini juga sedikit banyaknya bisa memberikan satu pencerahan kepada umat Islam pada khususnya dimanapun dia berada. Amin ya Allah. Ya, agar tidak menjadikan makam atau makom sebagai wasilah dia meminta. Seperti itu. Iya, yang mana mereka menyandarkan semuanya kepada sebuah makam. Boleh misalkan seperti di mana setiap petilasan wali Allah memang ada karomahnya. Betul. Tapi ini kan bukan untuk Ya. menggiurkan musuh. Kamuflase untuk apa Kamuflase. namanya? Oke lah kalau sebenarnya itu petilasan di sini bisa jadi. Bisa jadi. Karena betul. ini kan cuman menggiurkan musuhnya. Iya, betul. Oh, jadi sebagai strategi aja ya? Ah iya. Terkecuali singgah di sini. Mm-mm. Beliau Mukim di sini. mukim di ya? sini. Nah, jadi patilasan. Kalau si ini bukan. Bukan ya? Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan tercerahkan siapa saja yang memang menyimak menonton tayangan ini, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita bisa tercerahkan. Jadi dimanapun ada aja petilasan, ya kita selayakan menjadikannya sebagai petilasan aja gitu, bukan sebagai ajang meminta gitu. Oke, Abdullah, saya rasa sudah cukup dan saya hargai Anda telah banyak memberikan penjelasan ke kita. Mudah-mudahan ini mengandung hikmah dan pelajaran buat kita semua, insya Allah. Sama-sama. Jazakallah khair. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Tidak ada, cukup. Cukup ya? Saya cuma berterima kasih kepada Insya Allah. mudah-mudahan manusia semuanya diberi kesadaran untuk meminta hanyalah kepada Allah. Saya mohon pamit. Oke, Abdullah. Jazakallah, saya hargai Anda telah hadir, telah memberikan penjelasan kepada kami. Mudah-mudahan tidak ada kesalahpahaman dan ini semua bisa kita ambil hikmahnya. Semua kejadian pasti ada hikmahnya. Betul. Kan, Insya Allah. saya mohon pamit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas, siapa namanya? Panggil aja Iden, Bang. Siapa? Iden. Iden. Iya. Iden. Tadi apa sih yang ente rasa itu sebelum tadi dirasuki oleh makhluk yang ada di sini? Ini sih bergetar. Jadi seolah-olah pengen masuk. Suruh ngungkapin gitu. Oh, Tapi gitu. saya tahan terus gitu. Oh, jadi ente istilahnya sebelum dia itu masuk, ente ada merasa sesuatu di badan tuh getar dan ada bisikan kayak pengen ngungkapin sesuatu. Iya. Dan pada akhirnya di loss dan apa namanya? Ya terjadilah apa yang terjadi. Tapi tadi panca indera ente masih dengar ya? Dengar ya, masih dengar, cuman nggak bisa mengendalikan apa namanya ucapan ataupun gerakan-gerakannya itu. Iya. Oke deh. Aden namanya siapa? Ya, Iden. Iden. Terima kasih banyak. Tapi yang sekarang ente rasain apa nih? Dingin kok. Tidak ada Ustaz. Nggak ada ya? Dingin tangan ente. Iya. Hah? Oke, Den, makasih banyak ya. Oke, ya. Oke, sahabat syiar, tadi kita udah melakukan dialog dengan salah satu makhluk yang ada di seputaran ini. Menurut makhluk itu dia tinggal di pesantren di lingkungan ini dan sedikit banyaknya bercerita kepada saya tentang apa yang sesungguhnya ada di tempat ini. Oke, kita langsung kembali lagi ke Aki. Oke. Oke, Ki. Nah, Jang. Alhamdulillah udah selesai, Ki. Jadi memang tempat ini bukan apa-apa gitu. Kalau menurut Abdullah, dia itu jin yang ada di pesantren. Di sini nggak tahu di sini ada pesantren, katanya dia sering kesini juga ngelihat murid-murid pondok apa belajar ngaji di sini. Oke lah, Ki. Mungkin itu aja, Ki. Kita ini udah cukup lama juga durasinya. Insya Allah kita ketemu kembali di lokasi lain, Ki, di Yogyakarta ya, dalam pengungkapan Asadewa. Oke, Jang. Didi mah ngomongnya. Tadi Didi katanya Di? maksud ke ini
Di, jadiin aja gitu. tadi di ente cenah. Di, nggak bohong di mah. Di. Tadi katanya suruh berangkat aja. Ente Jang, Aki mantu ngomong gitu. Wah, jadi nggak bohong. Jadi kan ke Jogja. Di, Tuh jadi. tadi ente mana ke Gunung Bunder mana ngomong tadi ke Gunung Bunder Jang Didi. Gunung Bundar. Ya setelah Gunung Bundar berarti. Kewe Jang. Iya Ki, tenang aja. Hei. Gunung Tidar. Bahaya. Jadi laporan ya Didi ya. Ente Jang, Aki tuh ngomong gitu ente. Enggak ya. Jadi dah. Pokoknya gimana angin berhembus dan air mengalir. Oke? Satu komando. Komando lah. Oke. Siap nggak? Siap Jang. Nah, Siap gitu. weh. Semangat. Kira gagal deui. Apa? Ente. Tadi ngomong sama siapa itu? Gagal deui. Eta ke Jogja. Enggak lah, insya Allah. Oke sahabat Syiar, mungkin inilah akhir dari penerusan kita, dialog-dialog dengan beberapa makhluk yang berada Aki di lokasi keluar petilasan Jang. Jakatingkir. Udah temenin saya dulu. Nanti kalau saya udah mau pergi baru Aki keluar. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik dari penerusan kita, terutama bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam mensikapi sebuah petilasan. Iya, karena memang apa ya? Kalau dalam syariat Islam sendiri saya belum menemukan bukti-bukti adanya anjuran-anjuran dari Rasulullah SAW ataupun para ulama-ulama mujtahidin, Imam Malik, Imam Ibu Hanifah, Imam Syafi'i atau Imam Ahmad tentang adanya keutamaan kita beribadat di dalam satu petilasan. Ya, hakikatnya kita sebagai umat Islam tentu menyandarkan segala bentuk ibadah hanya kepada Rasulullah SAW dan juga kepada ulama-ulama yang memang mereka diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan fatwa karena keluasan ilmunya. Mudah-mudahan tayangan kita dapat membawa manfaat, wabil khusus bagi diri kami pribadi dan juga kru Syiar Dalam Gelap dan juga sahabat Syiar Dalam Gelap. Aki juga Jang. Ya, kepada Aki juga, yang mudah-mudahan makamnya Aki nanti nggak dijadikan sebagai petilasan atau sebagai ayah moal dibere nyaho. Menaki maut. kalau di bangsa jin kan dimakamin juga kali Ki. Moal Gitu. ke moal bebeja. Baiklah sahabat Syiar, tak lupa kami mengucapkan ribuan terima kasih atas support, doa dan juga kritik saran yang diberikan kepada kami, khususnya kepada Korwil Karawang yang telah memfasilitasi sehingga terjadi liputan di lokasi petilasan Pangeran Jakatingkir dengan baik. Oke, sahabat Syiar, beri warna yang indah dalam kehidupan ini dan mari sama-sama kita terangi sudut-sudut kegelapan dengan syiar yang penuh dengan kebaikan. Sampai berjumpa di lokasi peliputan Astadewa. Kita akan mencoba. Jang. Kok Tadi udah banget? naon teh? Indah gelap cenah. Kamu gini ke Astadewa. Oke sahabat Syiar, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Dan tetap di Syiar di jero poe. Syiar Dalam Gelap. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.